Pendidikan Ekonomi kelas X1C, mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengaku Ibu Bimanisma SEMM. Saya Siti Nadira Kania, NPM 202514500127. Saya Muhammad Asis Renda, NPM 202514500149. Perkenalkan, nama saya Jalal Saputra, NPM saya 202514500170. Kami ingin menjelaskan tentang manajemen operasi dan produksi. Stay tune. Udah pada tahu belum nih, apa sih proses produksi dan jasa? Nah, video kali ini kita akan membahas 7 topik pembahasan. Yang pertama, proses produksi dan jasa. Nah, yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, green manufacturing dan otomasi. Yang keempat, green operation dan sustainability. Yang kelima, efisiensi proses dan kualitas produk serta layanan. Yang keenam, rantai pasok di era digital. Yang ketujuh, isu terkini dalam operasional dan prinsip etika bisnis. Nah, dengan 7 topik pembahasan tersebut, untuk materi 1 dan 2 akan dipresentasikan kepada rekan saya, yaitu Siti Nadira Kania. Let's go ke video selanjutnya. Proses produksi barang dan jasa. Proses produksi barang dan jasa adalah serangkaian tahapan untuk mengubah sumber daya menjadi barang jadi atau jasa dengan nilai tambah yang umumnya meliputi perencanaan, pengarahan alur, penjadwalan, dan instruksi memulai produksi, serta evaluasi hasil produksi. Dalam proses produksi barang dan jasa memiliki beberapa tahapan diantaranya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan tujuan produksi, jenis produk atau jasa yang akan dihasilkan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku yaitu membeli atau memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Yang ketiga, produksi. Produksi yaitu mengubah bahan baku menjadi produk atau jasa yang diinginkan. Yang keempat, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas yaitu memeriksa kualitas produk atau jasa untuk memastikan bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, pengemasan dan pengiriman. Pengemasan dan pengiriman adalah mengemas produk atau jasa dan mengirimkannya kepada pelanggan. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan produksi barang dan jasa? Produksi barang adalah menghasilkan produk fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan disimpan. Contoh produksi barang seperti pabrik mobil, pabrik pakaian, pabrik makanan. Sedangkan produksi jasa adalah menghasilkan manfaat yang tidak berwujud seperti pengalaman atau pelayanan. Contoh produksi jasa adalah pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, dan pelayanan pendidikan seperti sekolah atau kampus. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah faktor produksi yang sangat penting karena sumber daya alam merupakan bahan baku untuk produksi. Contoh sumber daya alam yaitu tanah, air, mineral, dan juga lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor produksi yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang melakukan proses produksi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas produksi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah faktor produksi yang sangat penting karena teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Teknologi juga dapat membantu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih baik dan juga lebih cepat. Yang keempat, manajemen.
Manajemen adalah faktor produksi yang sangat penting karena manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi proses produksi. Manajemen yang baik dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Yang kelima, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah faktor yang mempengaruhi produksi karena perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Permintaan pasar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, musim, dan tren. Efisiensi dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas adalah dua konsep yang sangat penting dalam mengelola usaha. Efisiensi usaha adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Efisiensi usaha dapat diukur dengan menggunakan rasio antara output dan input. Semakin tinggi rasio output terhadap input, semakin efisien usaha tersebut. Berikut beberapa contoh efisiensi dalam usaha. Yang pertama, mengurangi biaya produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan material. Yang ketiga, mengurangi waktu produksi dengan menggunakan proses yang lebih efektif. Sedangkan produktivitas usaha adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen. Produktivitas usaha dapat diukur dengan menggunakan rasio antara output yang dihasilkan dan waktu yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Berikut beberapa contoh produktivitas usaha. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dengan bahan baku yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan jumlah produksi dengan menggunakan mesin yang lebih canggih. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan waktu untuk meningkatkan output. Perkenalkan, nama saya Galuh Arya Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lean Manufacturing dan Otomasi. Lean Manufacturing adalah filosofi manajemen produksi yang berfokus pada penghilangan pemborosan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan prinsip utamanya, disebut 5 prinsip Lean. 1. Value. Value adalah identifikasi apa yang benar-benar bernilai bagi pelanggan. 2. Value stream. Value stream adalah pemetaan alur proses untuk melihat aktivitas bernilai tambah dan yang tidak. 3. Flow. Flow adalah membuat proses berjalan lancar tanpa hambatan. 4. Pull. Pull adalah produksi berdasarkan permintaan, bukan perkiraan berlebihan. 5. Perfection. Perfection adalah perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis pemborosan yang dihindari, dikenal sebagai 7 ways. 1. Overproduction atau produksi berlebihan. 2. Waiting atau menunggu. 3. Transportation atau transportasi berlebih. 4. Overprocessing atau proses berlebihan. 5. Inventory atau persediaan menumpuk. 6. Motion atau gerak tidak efisien. 7. Defect atau cacat produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otomasi. Otomasi adalah penerapan teknologi seperti mesin, robot, software, sensor, AI, dan lain-lain untuk menggantikan atau membantu pekerjaan manual dengan tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan. 2. Mengurangi human error. 3. Meningkatkan konsistensi kualitas. 4. Mengurangi biaya jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang Green Operation dan Sustainability. Green Operation adalah praktik bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan ke dalam seluruh proses operasional untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Sustainability adalah konsep yang lebih luas yang mencakup semua kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Green Operation dan Sustainability. 1. Meminimalkan emisi gas rumah kaca. 2. Penggunaan sumber daya tak terbarukan melalui efisiensi energi. 3. Praktik pengelolaan limbah yang lebih baik. 4. Menjaga keseimbangan ekologis. 5. Melestarikan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan mendatang. 6. Memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah,
Bagaimana nih teman-teman? Sudah paham atau belum nih? Untuk penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Nadira Kania dan Putra Arya Saputra. Kita mau tahu dulu nih, apa sih efisiensi proses kualitas produk layanan? Efisiensi proses kualitas produk layanan adalah bagaimana mencapai standar kualitas tinggi dengan pengguna sumber daya, waktu, tenaga, biaya yang paling optimal dengan cara meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output yang berkualitas. Ini melibatkan pengoptimalan agar kerja, pengulangan cacat dan kesalahan, serta meningkatkan konsistensi melalui metodologi seperti Six Sigma dan Kaizen untuk kepuasan pelanggan yang lebih baik dan daya saing pasar yang lebih kuat. Nah, apa sih prinsip-prinsip utama efisiensi kualitas? Yang pertama, memaksimalkan output dan meminimalkan input, yaitu mengoptimalkan hasil produk atau layanan sambil mengurangi konsumsi daya seperti waktu, tenaga, dan bahan baku. Yang kedua, pencegahan cacat, yaitu fokus pada pengulangan atau penghilangan kesalahan dan pada setiap tahap proses, bukan hanya memperbaiki setelah terjadi. Yang ketiga, meningkatkan berkelanjutan, yaitu melalui penerapan filosofi seperti Kaizen, perusahaan terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi secara bertahap. Nah, apa aja sih cara mencapai efisiensi kualitas? Yang pertama yaitu analisis dan pengendalian proses. Menganalisis setiap langkah dalam proses produksi atau menyediakan layanan untuk mengidentifikasi saran, pemborosan, dan area yang diperlukan ditingkatkan. Yang kedua, penerapan metodologi kualitas, yaitu menggunakan kerangka kerja seperti Six Sigma dan Total Quality Management atau TQM untuk mengendalikan dan mengurangi variasi dalam proses sehingga produk atau layanan biar lebih konsisten. Yang ketiga, pelatihan dan perbaikan yang berkelanjutan, yaitu melibatkan tim dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dengan sejalan prinsip Kaizen. Yang keempat, desain yang lebih efisiensi, yaitu merancang produk atau layanan agar proses produksinya menjadi lebih sederhana, meminimalkan potensi cacat, dan mempermudah perakitan atau implementasi. Nah, yang kelima, penggunaan teknologi dan alat modern. Memanfaatkan teknologi dan alat modern seperti OEE atau Overall Equipment Effectiveness untuk memantau dan mengukur kinerja produksi secara real-time guna menghilangkan pemborosan. Nah, untuk manfaat-manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan kualitas produk layanan, yaitu proses yang lebih baik menghasilkan produk atau layanan yang lebih berkualitas dan konsisten. Kedua, kepuasan pelanggan lebih tinggi, yaitu waktu pengiriman yang lebih cepat dan penanganan yang lebih responsif, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga, yaitu daya saing yang lebih kuat, yaitu biaya produksi yang lebih rendah dan kualitas lebih baik memungkinkan perusahaan menawarkan harga kompetitif dan memenangkan persaingan di dunia pasar. Yang keempat, fleksibilitas yang lebih baik, yaitu perusahaan yang efisien lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar karena proses yang ramping dan alokasi sumber daya yang fleksibel. Nah, selanjutnya materi ke-6, yaitu rantai pasok di era digital atau digital supply chain. Apa sih rantai pasok di era digital? Rantai pasok di era digital atau digital supply chain adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital seperti IoT, kecerdasan buatan, analitik data, dan blockchain
untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemampuan respon perubahan dengan cepat. Teknologi ini mengotomatisasikan proses, memberikan visibilitas real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global yang kompleks. Nah, perbedaan dengan rantai pasok tradisional. Rantai pasok tradisional sangat bergantung pada proses dan dokumen manual yang seringkali lambat dan tidak efisien. Sebaliknya, rantai pasok digital mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Berikut teknologi kunci yang mendorong rantai pasok digital, yaitu meliputi 1. Internet of the Things atau IoT, yaitu sensor dan perangkat yang terhubung untuk mengumpulkan data real-time tentang lokasi, suhu, dan kondisi barang, misalnya untuk produk sensitif seperti makanan dan obat-obatan. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI dan analitik data, yaitu menganalisis data untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengelola persediaan, dan memprediksi permintaan, sehingga mengambil keputusan menjadi lebih tepat dan akurat. Yang ketiga, blockchain, yaitu menciptakan catatan transaksi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah, yang meningkatkan kepercayaan antar pihak dan memungkinkan otomasi proses melalui smart contracts. Yang keempat, cloud computing, yaitu menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan dapat diakses untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Manfaat rantai pasok digital apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan, yaitu otomatisasi proses dan optimasi rute, mengurangi biaya dan mempercepat aliran barang. Yang kedua, visibilitas dan transparansi, yaitu semua pihak dapat mengakses informasi yang sama secara real time, meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko penipuan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu analitik data dan AI atau kecerdasan buatan yang memberikan wawasan mendalam untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, daya saing dan ketahanan, yaitu kemampuan merespon perubahan pasar dengan cepat dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh dalam menghadapi gangguan. Yang kelima, yaitu berkelanjutan, yaitu memungkinkan implementasi praktik atau green supply chain seperti penggunaan kendaraan listrik dan optimasi rute untuk mengurangi jejak karbon. Nah, untuk materi terakhir, yaitu isu terkini dalam operasional prinsip etika bisnis. Apa yang dimaksud isu terkini dalam operasional prinsip etika bisnis? Isu terkini dalam operasional yang terkait etika bisnis meliputi digitalisasi dan isu etika digital, seperti pencurian ide dan penipuan konsumen. Globalisasi dan perbedaan budaya yang menciptakan dilema etika lintas batas, tekanan persaingan dan produktivitas yang mendorong praktik tidak etis, serta isu lingkungan dan sosial yang menuntut tanggung jawab perusahaan lebih dari sekadar keuntungan finansial. Prinsip etika bisnis yang relevan untuk menghadapi tantangan ini adalah integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan berkelanjutan. Isu terkini dalam operasional dan etika bisnis. 1. Digitalisasi dan etika bisnis, yaitu era digital menghadirkan tantangan baru seperti pelanggaran kekayaan intelektual, penipuan online, dan masalah privasi data. Yang kedua, globalisasi dan perbedaan budaya, yaitu operasi lintas batas seringkali menemui konflik etika akibat perbedaan norma budaya yang dapat membuat suatu praktik dianggap sopan di satu negara tetapi berbagai suap di negara lain. Yang ketiga, persaingan dan produktivitas,
yaitu tekanan untuk mencapai keuntungan maksimal di pasar yang kompetitif, seringkali mendorong perusahaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis, seperti menurunkan kualitas atau menggunakan praktik manipulatif. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan, menjadikan CSR sebagai isu etika yang sangat penting. Yang kelima, isu ketenagakerjaan. Dalam rantai pasok global, memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil dan mencegah diskriminasi serta pelecehan menjadi tantangan etika yang kompleks. Selanjutnya yang keenam, prinsip etika bisnis yang relevan, yaitu untuk menghadapi isu-isu ini, perusahaan perlu mengedepankan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, integritas. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, berkelanjutan. Nah, itu dia 7 topik pembahasan yang sudah saya presentasikan dan rekan saya, yaitu Siti Nadira Kania dan Galuh Arya Saputra. Di antaranya proses produksi dan jasa, efisiensi dan produktivitas, lean manufacturing dan automasi, green operation dan sustainability, efisiensi proses dan kualitas produk layanan, rantai pasok di era digital, dan yang terakhir, isu terkini dalam operasional prinsip etika bisnis. Semoga video yang kami buat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih.